Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Claudia Rahma dari Sistem Informasi Kelautan kelas B. Sini saya akan membahas tentang potensi ekonomi laut, kendala, dan jalan keluarnya. Selama ini saya bersama teman-teman saya, pertama itu saya Aulia Claudia Rahma yang akan membahas pendahuluan dari potensi ekonomi laut. Lalu nanti teman saya, Cecilia, akan membahas kendala dari potensi ekonomi laut. Teman saya lagi yang membahas atas nama Muhammad Lukasa Hayata akan membahas potensi ekonomi laut. Dan juga Muhammad Fikri Jahid yang akan membahas jalan keluar dari kendala ekonomi laut. Pendahuluan. Negara Indonesia memiliki begitu banyak pulau dari Sabang hingga Merauke dan memiliki wilayah air hampir 70% serta memiliki garis pantai sepanjang 8.100 km dengan luas perikanan laut mencapai sekitar 5,8 juta km persegi dan juga zona ekonomi eksklusif atau ZEE seluas 2,7 km persegi. Jika dibandingkan dengan luas daratan, maka luas wilayah laut Indonesia mencapai 62% dibandingkan dengan luas daratan yang hanya mencapai 38%. Dengan kondisi tersebut, Indonesia dijuluki sebagai negara maritim atau negara bahari. Pemerintah juga menempatkan sektor perikanan dan kelautan sebagai prioritas pembangunan berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui, masyarakat memiliki potensi ekonomi berbeda dalam bidang dan juga daerah. Kalau dalam daerah pegunungan, mereka akan memanfaatkan ekonomi dari segi perkebunan. Selanjutnya seperti daerah pantai atau pesisir, masyarakat akan memanfaatkan ekonomi dalam bidang perikanan maupun kelautan. Selanjutnya di sini daerah Jawa tersendiri, terutama kota-kota yang berada di sepanjang jalur Pantura, memiliki potensi alam sumber daya ikan laut yang sangat melimpah karena berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar pesisir untuk dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari. Kota Tegal yang berada pada posisi paling utara Pulau Jawa. Dengan begitu, masyarakat dan pemerintah setempat dapat memanfaatkan dan mengelola potensi alam yang tersedia, yaitu berada di sektor perikanan dan kelautan. Kota Tegal memiliki potensi di sektor perikanan dan kelautan cukup tinggi, khususnya perikanan tangkap. Hal ini didukung dengan letak geografis, sumber daya laut yang melimpah, serta infrastruktur yang menunjang hasil tangkapan. Kota Tegal ini masyarakatnya sudah terbiasa dengan pada perikanan tangkap, karena sejak kecil warga-warganya juga memiliki kegiatan sehari-hari menjadi nelayan yang handal, serta bagaimana cara memperoleh hasil tangkapan yang banyak. Terus juga ditambah dengan peran pemerintah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan memperoleh tenaga tambahan, serta melalui beberapa kegiatan pada sektor perikanan dan kelautan yang mampu meningkatkan dan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan. Kemudian potensi ekonomi kelautan. Nah, karena luas wilayah laut Indonesia ini sangat luas, sekitar 70% itu adalah lautan dan 30%-nya daratan. Nah, pastinya potensi ekonominya banyak banget. Di antaranya ada perikanan, pariwisata, transportasi, atau logistik kelautannya. Nah, kemudian kata Rohmin Dahuri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi sektor ekonomi kelautan Indonesia adalah yang paling besar di dunia dengan potensi mencapai 1, triliun dolar Amerika Serikat. Nah, potensi yang besar ini mampu menciptakan 40 juta lapangan kerja. Artinya sepertiga angkatan kerja di Indonesia bisa bekerja di sektor kelautan. Nah, oleh karena sumber daya alamnya ini udah melimpah banget, dibutuhkan sumber daya manusia yang juga berkualitas juga. Oleh karena itu perlu adanya ilmu kelautan dan perikanan di sebuah universitas. Karena itu dapat membangun kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan. Kemudian ada salah satu cara untuk kita bisa memanfaatkan sumber daya kelautan, yaitu kita bisa berwirausaha berbasis sumber daya kelautan. Hal ini dimaksudkan guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Banyak potensi bisnis di sektor perikanan yang dapat dikembangkan secara baik.
Nah, oleh sebab itu, pemerintah perlu mendukung pengembangan sumber daya manusia yang bergerak di sektor ini. Nah, kalau udah ada dukungan pemerintah, sumber daya manusianya juga udah bagus, pasti potensi ekonomi kelautan di Indonesia akan semakin maju. Selanjutnya kita ke kendala ekonomi kelautan. Kendala yang pertama, daya saing produksi perikanan tangkap yang masih rendah. Hal itu memuatkan beberapa permasalahan. Pertama, usaha perikanan tangkap yang belum efisien, dan kedua, kontinuitas produksi tidak stabil. Hal itu berdampak potensial. Pertama, penyediaan lapangan pekerjaan akan berkurang. Kedua, pendapatan masyarakat akan menurun. Ketiga, penerimaan devisa akan menurun. Lanjut ke kendala yang kedua, yaitu kurang berkembangnya pasar domestik untuk produk perikanan tangkap dan keamanan kualitas ikan. Dari kendala tersebut memiliki beberapa permasalahan. Pertama, sistem logistik ikan belum tertata dengan baik dan efisien. Kedua, daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia masih lemah. Ketiga, tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada nelayan atau pembudidaya ikan itu masih kurang. Nah, dari permasalahan-permasalahan berikut memiliki beberapa dampak potensialnya. Yang pertama, usaha perikanan akan sangat tergantung pada negara pengimpor. Yang kedua, kualitas masyarakat Indonesia akan menurun. Akibatnya, tingkat konsumsi ikan per kapita. Kedua, akan terjadi penggunaan bahan-bahan berbahaya untuk mengawetkan atau mengolah ikan. Kendala yang ketiga, akses untuk pemodalan dan pengembangan usaha perikanan tangkap terbatas. Dari kendala tersebut memiliki beberapa permasalahan, yaitu prosedur perbankan yang sangat sulit dipenuhi bagi nelayan skala kecil. Yang kedua, tingkat suku bunga kredit yang masih relatif tinggi. Dari permasalahan tersebut berdampak, pertama, usaha perikanan yang tidak akan berkembang. Kedua, akan terjadi tingkat pemanfaatan sumber daya yang tidak berimbang dan optimal. Tentang jalan keluarnya. Yang pertama, membangun sektor kemaritiman. Indonesia secara geografis memiliki potensi maritim yang sangat strategis. Karena Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga harus membangun sektor kemaritiman dengan mensinergikan kepentingan ekonomi dan berkelanjutan bagi ekosistem kelautan. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk mendukung industri perikanan sehingga nelayan lebih efisien berproduksi. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek merupakan hal yang mendasar dan mendesak dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkesinambungan. Ilmu pengetahuan untuk mempelajari aspek-aspek biologis dari organisme biota laut, dari hidup, jenis makanan, sifat-sifat reproduksi dalam kehidupan di laut. Selain itu, dikenakan banyaknya pulau di Indonesia dan terbatasnya SDM untuk melakukan pengawasan, menuntut iptek untuk semaksimal mungkin memberikan kontribusi sebagai alternatif dalam pengawasan wilayah laut. Inovasi dan teknologi SDM. Wilayah Indonesia terdiri dari 70% lautan, oleh karena itu diperlukannya inovasi teknologi dan sumber daya manusia agar pengelolaan sektor kelautan berjalan optimal. Sesuai yang ditargetkan pemerintah mendorong kerjasama dengan swasta, termasuk lembaga riset, untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Pariwisata laut. Pariwisata laut secara global diperkirakan bernilai $390 miliar
Amerika Serikat dan berkontribusi signifikan terhadap PDB. Banyak orang yang bergantung pada pariwisata laut serta dapat membuka lapangan pekerjaan